Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama lagi dengan saya Cita Helmi dalam program Pojok Pendidikan Keluarga Parents Talk, persembahan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerjasama dengan SBO TV dan didukung oleh HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia Jawa Timur. Wah, rasanya selalu tidak sabar untuk mempersembahkan sesuatu yang istimewa untuk para bunda dan juga ayah, para orang tua yang ada di rumah. Masa pandemi bukanlah sebuah alasan untuk kita menyerah kepada keadaan, tetapi tetap kita dampingi putra putri kita dalam keadaan apapun dan dimanapun dengan sukacita, sepenuh hati dan penuh kebahagiaan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada parents semua yang ada di rumah. Pernahkah parents menjumpai seorang anak yang berkebutuhan khusus? Bagaimana kita membayangkan menemani putra-putri kita yang berkebutuhan khusus, padahal anak yang dilahirkan dalam keadaan utuh, dalam keadaan sempurna pun kita sudah kalang kabut ngadepinya. Nah, terus bagaimana kalau ngadepin anak yang kita tahunya nih ya, hiperaktif, kemudian autis dan lain-lain. Nah, sudah bersama saya dua perempuan hebat yang siap ngobrol-ngobrol bareng bersama saya, gibah-gibah bermanfaat, gibah-gibah berfaedah. Kenapa? Karena akan ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari beliau berdua. Sudah hadir di tengah-tengah saya, di depan saya ini, Ibu Wiji Lestari PSI, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Bunda cantik. Ya, waalaikumsalam Mbak Cita, apa kabar? Alhamdulillah, seperti yang dilihat. Kira-kira gimana Bu kabar saya? Semakin apa ya? Semakin atas ya Bu ya? Crunchy. Kriuk, ya, gurih. Dan bersama kita juga pada kesempatan pagi hari ini Ibu Sri Asih Andayani, MPSI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nah, Citra. Bu Cita Bu, nggak pakai R. Citra, iya. Citra tapi nggak pakai R, jadi Cita aja. Karena citranya bagus sekali. Amin. Mudah-mudahan citranya bagus, kenyataannya bagus, rezekinya bagus, dan semuanya bagus. Amin. Amin. Beliau ini adalah founder dari Alejo Academy. Alejo apa Alejo Bu? Alejo. Alejo ya Bu. Iya. Saya kan biasanya kalau kita ngomong J itu dibaca H, jadi Julio jadi Julio, enggak ya Bu ya, enggak. Alejo Karena Academy. kita lidahnya lidah Jawa. Lidah Jawa, jadi Alejo. Baik. Kok menarik ya namanya? Iya. Jadi kalau diganti H jadinya bulan Juni Juli ganti nih Mbak. Apa? Huni. Huli. Iya. September. November. Desember. Iya. Ganti semua nih bulannya. Bunda, ini loh. Saya ini nggak bisa membayangkan ya bagaimana repotnya, bagaimana mungkin sedih juga atau perasaan apa ya kira-kira yang dihadapi oleh Sedih kan butuh tisu. ya belum Bu, belum. Nanti belum. dirapet. Bagaimana susahnya, bagaimana sedihnya dan bagaimana repotnya mendampingi putra-putri apalagi di masa pandemi. Betul. Ya. Anak yang berkebutuhan khusus, yang orang-orang mungkin bilang ada yang disebut dengan hiperaktif dan lain-lain. Sedangkan kita aja yang anak-anaknya nggak apa-apa, anak-anaknya baik-baik saja, tidak berkebutuhan khusus, repotnya minta ampun. Landah neo, masya Allah, nggak bisa bayangkan. Sebenarnya apa sih Bu yang dikatakan berkebutuhan khusus, hiperaktif, terus apa meneh? Autis. Soalnya ngomong autis, ngomong itu kayaknya sama semuanya. Main gadget, wah autis ya autis. Iya. Sebenarnya gimana Bu? Ya, kalau tadi Mbak Cita kan bilangnya ini ya kebutuhan khusus ya, berarti kan memang butuh layanan khusus ya, kan nggak sama dengan anak-anak pada umumnya. Spesial ya Bu? Ya spesial ya, bukan spesial pakai telur loh Mbak ya, beda ya. Ya jadi butuh layanan khusus, kemudian butuh sarana khusus mungkin, jadi sehingga dinamakan anak berkebutuhan khusus karena memang tidak sama dengan anak-anak seusianya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Contohnya?
Contohnya misalnya gini, kalau tadi sempat menyinggung hiperaktif ya Mbak ya, atau autis gitu ya. Nah, kalau kadang orang itu mengeneralisasikan nih Mbak, kalau misalnya anak kita, anaknya Yani ya, Macan. Iya. Kalau ini macan macan beneran loh. Makhluk cantik, mama cantik. Jadi kalau misalnya anaknya Bu Yani nih nggak bisa diam atau anak saya nggak bisa diam, itu kadang orang-orang bilang wah hiperaktif nih. Padahal kan nggak kayak gitu, Mbak. Saya juga dibilang hiperaktif. Kalau saya hiperaktif pikiran saya lompat. Padahal saya udah duduk manis gini ya, ini udah Pikirannya kemana-mana. Iya, pikirannya kemana-mana. Itu nggak bisa kalau dikatakan orang lihat gitu langsung generalisasi dikatakan hiperaktif, nggak bisa. Atau misalnya tadi Mbak Cita sempat ngomong, oh asik dipanggil nggak noleh nggak apa, wah Nah, bagus nih. Oke, itu kan Bu ya. Kalau kita ini kesempatan kali ini kan tema kita ini sebenarnya parenting untuk anak inklusi Bu. Nah, kalau anak inklusinya kayak gimana Bu? Ya, anak inklusi itu adalah anak-anak yang ini ya mengalami gangguan perkembangan ya, gangguan perkembangan termasuk dalam pertumbuhannya, yang dimana anak-anak itu mengalami hambatan dalam proses tumbuh kembang, termasuk dia yang mengalami kecacatan fisik, kecacatan indera tubuh gitu ya, indera termasuk gangguan penglihatan, pendengaran, ataupun dia gangguan dalam perilaku. Termasuk inklusi ya? Iya, termasuk inklusi, termasuk anak berkebutuhan khusus. Atau mungkin gangguan mental, itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Dan itu Gangguan perilaku juga Bu ya? gangguan perilaku iya. Jadi kalau misalnya anak hiperaktif kan pasti perilakunya kan tidak sama, kan nggak bisa diem. Nah itu ada gangguan perilaku kayak gitu. Itu yang dinamakan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Itu sih Mbak. Baik. Kira-kira Mbak Cita ada gangguan apa? Saya ini ada gangguan makan Bu. Nah itu. Maksudnya nggak bisa berhenti makan. Asal nggak makan hati aja. Kalau saya sih nggak makan hati Bu, nggak tahu orang yang kemakan hatinya saya nggak tahu. Nah ini menarik ya. Nah kalau kita bicara bersama dengan Ibu Sri Asih Andayani, MPSI, hubungannya dengan Alejo ini apa Bu? Tema kita. Ya oke. Kalau kebetulan saya dibantu Mohon maaf Bu, agak maju dikit Bu. Saya diperbantukan di sini, ditunjuk sama Bu Tusi untuk membantu karena memang Alejo Academy ini adalah lembaga pendidikan yang membantu anak-anak spesial. Jadi di mana kita itu membantu orang tua juga untuk menemukan potensi dari anak-anak tersebut kayak gitu. Jadi sehari-hari Ibu bergelut bersama dengan anak-anak yang berkebutuhan jadi khusus. saya bergelutnya nggak hanya dengan anak-anaknya saja, tapi juga Orang dengan tua. orang tuanya. Ini menarik. Heboh nih ya, kalau bergelut kan ya. Karena anak itu nggak bisa sendirian. Anak itu butuh sekali dukungan dari orang tua gitu. Siapa sih yang paling deket? Ya orang tuanya tentunya kayak gitu. Nah, manggilnya apa ini? Macan. Nah, macan boleh. Macan Yani. Boleh. Macan Ya. Yani, Iya. gitu ya. Halo, Macan Yani. Iya. Serius nih Macan Yani. Iya. Ya, di komunitas Iya, ya, di komunitas saya dikenal dengan dengan macan, macan. panggilan macan. Baik, gitu. nanti akan saya kasih hashtag macan. Selain parent stock. Jadi Ada untuk embel-embel. orang tua itu yang pertama tentunya satu harus tahu kondisi anaknya dulu. Jadi pandemi ini sebenarnya bisa enggak jadi masalah, bisa tetap kita bahagia kok jadi orang tua. Sebentar, ya sebelum kita kemana-mana, apa yang membuat Ibu tertarik kemudian terjun menemani para orang tua dan juga dan anak-anak anak-anaknya dalam proses perkembangannya? perkembangan. Jadi secara tidak langsung sih gitu. Jadi saya ini sebenarnya memang tertarik dan tergerak gitu untuk anak-anak ini. Tisu kayaknya udah mulai mau nangis. Tergeraknya itu nah gimana ember. ini? Ember kali Mbak. Ember. Gimana anak-anak ini butuh pemerhati, butuh orang yang bisa Secara support tulus. mereka, iya, dari hati terutama. Nah, saya Sekali lagi dari hati. lagi dari hati. Endelita. Endelita memang Baik. harus endel. Tadi
beliau berdua sudah menyampaikan seperti apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Nah, kita langsung sudah pada kepingin tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua yang dianugerahi oleh Tuhan, anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama bagi orang tua yang sibuk, yang selama ini memasrahkan 80% pendidikan putra-putrinya pada guru pada saat di sekolah. Kepo ya. Kepo banget. Gimana Ya. Bunda? Nih kalau misalnya apa ya, kita dapat anugerah, tadi kan Mbak kita bilang ya anugerah, wah luar biasa. Anugerah loh Mbak, bukan musibah loh Mbak ya. Beda, meskipun belakangnya sama-sama hanya ya. Beda depannya ya, anugerah sama musibah itu. Nah, yang pasti kita satu orang tua tuh memang harus menerima kenyataan. Nah, Menerima kenyataan itu susah. susah sekali. Susah sekali. Tidak mudah. Susah sama dengan tidak mudah, sama dengan sulit. Ya. Jadi karena susah sekali untuk menerima kenyataan, ya tentunya apa yang orang tua rasa susah, tentunya ya anaknya juga bersikap atau bertingkah laku atau berperilaku yang susah juga. Kalau Merasa tidak diterima. iya, kalau misalnya orang tua sudah bisa menerima kenyataan, kemudian orang tua itu harus cari info. Sedih soalnya Bu, bayanginnya betapa repotnya gitu ya. Betul, harus cari informasi yang terkait dengan gangguan anaknya. Jangan dibiarin Mbak Cita. Aduh, dibiarin ya. Disesali. Nah, Kenapa Tuhan menghukumku dengan cara memberikan anak-anaknya seperti ini Tuhan? Kenapa anakku tidak sempurna? nggak mau terima, marah-marah doang, marah-marah aja. Dosa sih. Begitu. Marah-marah melulu. Itu marah-marah nggak bikin anak jadi baik. Jadi apa yang harus pertama tadi menerima dulu. Iya, terima kenyataan. Namun kalau sudah terima kenyataan, ya kita cari informasi nih. Kalau anak kita gangguannya apa, ya kita harus memeriksakan dulu. Periksanya kemana? Periksanya ya ke yang Dokter dulu, boleh, dokter tumbuh dokter kembang. psikolog. Oh, dokter tumbuh kembang. Ya. ya dokter psikolog atau Ahli gizi. Dokter tumbuh kembang, Dokter dokter tumbuh anak kembang dulu. sih. Jadi Oh. karena waktu di awal orang tua pasti tahu, misalnya kalau dia belum punya anak, tapi kan waktu main-main nih, waktu main-main sama anak, observasi ya waktu gitu. observasi Itu kan, loh anakku kok belum, misalnya contohnya, kok nggak mau melihat ya waktu dipanggil namanya gitu. Itu termasuk nggak berkebutuhan merespon. Iya, kita lihat dulu dari yang simpel-simpel aja sih sebenarnya gitu. yang mudah dideteksi. Deteksinya gampang aja. Waktu dipanggil gitu, Respon nggak? ngerespon nggak gitu kan, anak tahu kan identitas dirinya istilahnya. Setiap hari dipanggil sampai mamanya pura-pura lupa gitu, ini anaknya siapa, anaknya Wah, mama ini ya susah gitu, pura-pura namanya lupa ini siapa ya. gitu, pura-pura lupa kayak lagu gitu kan. Ini istrinya siapa? Kayak gitu. Nah, waktu dipanggil anaknya kok nggak noleh gitu. Mamanya siapa? Iya. Udah gintang gitu. Anak sopo gitu. Terus waktu udah umur lupa. misalnya umur 6 bulan dia udah mulai baba-baba. 6 bulan. Iya, umur 1 Ya tahun. memang dari Nah, tahap dia perkembangannya sih. tumbuh Ya, kembangnya, dari gitu. tahap Tapi perkembangannya. kadang-kadang nih Bunda, orang tua itu ada loh yang terlambat menyadari Iya, bahwa betul. anak ini memiliki kebutuhan khusus. Ya. Dan kalau sudah terlambat, stresnya tambah. Ya, kebanyakan begitu sih. Baru sebenarnya. ketahuannya setelah usia Iya. sekolah ya. Masuk 3 tahun sekolah. biasanya Bunda. Jadi 3 tahun anakku kok belum ngomong Ngomong. ya. Seharusnya Iya. di usia keberapa itu sudah terdeteksi? Sudah sebenarnya Ya, sejak dini ya. early detection itu sudah ada Jadi sebenarnya. ini sebenarnya. Tahu kalau kita ke puskesmas tuh, nah di Posyandu atau ke posyandu itu kan udah ya. kelihatan tuh. Kan ada kartu Iya. kembang anaknya Kan itu. ada lagunya. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Jeng jeng kuat jeng tuh. jeng. Perlu diiringi apa gimana? Ya, Iya. Nah, Jadi waktu dibawa ke puskesmas, atau posyandu di gitu ya. posyandu. vaksinasi, Iya, imunisasi, Nah, itu kan udah mesti- kelihatan imunisasi, nih. Mbak. Bukan vaksinasi. iya Di imunisasi. Ya. Jadi gini, Terus ditimbang ya. ditimbang berat badanku, ditimbang selalu. Betul, Tapi betul. kan dari usia 1 tahun tuh biasanya udah mulai paling nggak panggil mamanya kan, sosok yang terdekat gitu.
Mestinya sudah bisa ya. Harusnya udah bisa. Harusnya. Bukan nama pacarnya kan? Apalagi nama mantan. Iya, mantan. Wah, dilupakan aja Mungkin itu. orang yang paling lebih berinteraksi, Ya, yang lebih sering. sering berinteraksi. Kalau misalnya diasuh sama Mbak Utinya, ya Uti, Bam. nenek. Nah, Iya. dari perkembangan itu kok nggak sama ya gitu. Dengan anak-anak yang lainnya. Nah, itu. harusnya udah aware, orang tua itu Udah. aware tentunya kayak gitu. Nah, kalau sudah terlambat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, ini kalau sudah misalnya kalau 3 tahun mungkin masih ini ya bisa sempat terkejar ya. Tapi kalau udah mau masuk mau masuk SD, Oh. baru tahu kok anakku kok KOK gitu ya. Jadi Loh. LHO. LHU. Oh, saya punya loh LHO, lawang LAWUNG kok KOK. Yo ye, 3 tahun baru tahu Iya. kalau ternyata putra putrinya Belum itu bisa berkebutuhan bicara. khusus. Hmm. Sebenarnya Jadi itu sudah memang- terlambat. Ya. Ya sudah terlambat sih, tapi artinya jangan langsung down gitu ya, jangan langsung putus asa, waduh terlambat, udah biarin aja gitu, jangan. Kalau sudah tahu terlambat ya harus cepat-cepat segera. Ngejar. Nah, Apa yang harus semakin dilakukan? cepat terdeteksi, semakin cepat Penanganannya. betul, Nah, Mbak. Kalau sudah, mengejarnya itu harus dengan seperti apa? Jangan lari. Mengejarnya ya kita memang Katanya harus terus tahu. berlari. Ku akan terus berlari. Nah, kenapa emosi orang tua apalagi di masa pandemi ini Ibu semakin- nanyanya, kenapa sih? Kenapa? Ada lagi. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa ya? Gimana? Bu? Jadi kenapa sih orang tua itu apalagi di masa pandemi gitu. Jadi lebih emosi gitu, emosi jiwa gitu kan. emosinya keluar ya. Karena ya itu tadi dari awal dalam tanda kutip dia nggak tahu. Dia taunya agak sedikit terlambat. Nah, perlunya kepo-kepo dong sekarang. Kadang malah gini, nggak apa-apa, nanti kan bisa bicara sendiri. Iya. Nggak apa-apa, nggak bisa jalan, nanti kan jalan sendiri. Tetanggaku dulu juga kayak gitu. Tahu-tahu Nanti dia bisa loh, nanti bisa kok, itu kayak bapaknya itu kayak gitu itu, misalnya kayak gitu. Ya itu, nek niru makne gak mungkin ngene bocah iki wis. Iya. Angel. Angel itu kan. Ya jadi kadang ya itu tadi orang tua pikir nanti bisa sendiri kok. Dalam tanda kutip ya, Iya. menggampangkan, Ya, meremehkan Betul. sambil mengabaikan sambil aslinya mbak was-was. Ya. was-was tapi belakangan, makanya iya. kenapa nggak was-was belakangan? Dan Karena sebenarnya beban terberat tuh kalau kita di Indo nih, Mm-mm. kita tinggal di Indo itu beban terberat di ibu loh. tahu, kebanyakan memang Karena ibu pengasuh utama kan. Nah, itu makanya ibunya harus kepo, harus mau tahu gitu. Anakku ini butuhnya apa? Mau ini tahu. bisa. Ya mau tahu. Nanti, ya, nanti tempe. habis Nah itu. itu. Saya kasih Nah, tahu. nanti sebentar lagi kita harus tahu. Supaya tahu dan merasakan tahu. Saya mau ke Macan nih, Ya. Bunda Macan. Oh. Bunda Macan, keluhan orang tua yang paling sering sampai di meja redaksi Alejo itu apa? Oh, pertama waktu dia datang itu sebenarnya dia udah tahu anaknya ini berbeda dengan anak yang lain. Pasti dia butuh solusi dong, gitu. Tentunya kita nggak bisa kayak laundry gitu, cuci ke setrika kering pakai gitu. salah. Boleh, Cuci, cuci kering, setrika pakai gitu. katanya Ini cekap. anak pakai bro, setrikanya, gitu. ya. Ini anak mom, ini anak bro gitu, bukan cucian gitu. Mendidik itu nggak bisa mendadak. Mendidik tidak bisa mendadak. Mendidik adalah sebuah proses panjang. Proses. Jadi selalu suatu proses, butuh proses gitu. Even kita yang ahli, sekalipun kita tiap hari pegang, nggak bisa cuma 1 jam. Oke. Kita butuh Ya, waktu. butuh waktu. Baik, kita ke Luigi. Ya. Luigi, kalau yang disampaikan oleh Macan. tadi bahwa mendidik itu tidak bisa mendadak. Iya, betul. Ini luar biasa. Proses pendidikan ini dimulai sejak anak bahkan berada dalam kandungan. Oh, Bagaimana? sejak cari jodoh, Mbak. Iya, sejak sebelum Salah menikah. ya. Iya, sejak cari Sebelum jodoh. menikah itu kita Iya, udah harus betul. bibit bobot bebet. Baik, karena dengan siapa anak ini jadi nanti juga penting. Betul. Oke Bu, kita malah lali aku takon opo. Saking serunya ini jadi lupa mau nanya apa.
Tapi anak kita fokus kepada anak inklusi karena sesuai Iya. dengan dinas pendidikan. Oke. Kalau Bunda Macam tadi menyampaikan bahwa banyak orang tua yang mengeluhkan anak saya begini, dan ibu sampaikan bahwa pendidikan itu Nggak bisa sesuatu yang Tidak mendadak. proses panjang, tidak bisa mendadak. Kalau ibu sendiri bagaimana, Bu? Ya, kalau misalnya anak-anak nih ya, misalnya sudah diketahui tentang diagnosanya, dia sudah diketahui gangguannya apa. Terus nggak bisa cuma berhenti di situ. Ya terus kamu oh ibu anaknya begini, udah didiagnosa. Oke. Mendidik tidak bisa mendadak. Proses yang panjang, kesabaran, perjuangan, pengorbanan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Betul? Begitu kita menyadari bahwa anak ini berkebutuhan khusus, yang harus dilakukan pertama kali adalah menerima. Tuh, menerima kenyataan. Ya. Kalau nggak terima ya susah loh, Mbak ya. Memang Apalagi nah, itu Bunda. Nah, kan pasti kalau sudah terima kenyataan dan ada diagnosa, ya nggak bisa berhenti dari sini. Tadi udah berhenti soalnya ya. Nah, harus mencari informasi berarti apa yang harus dilakukan? Apakah anak ini butuh terapi ataukah cukup orang tua aja? Maksudnya ke psikolog? Terapi nggak ada terapi sih, kan biasanya dokter tuh menyarankan ini ditindaklanjuti dengan apa. Baik, gitu. begini maksudnya Bunda. Apapun sesuatu yang berhubungan dengan konsultasi, pengobatan, penanganan dan lain-lain ini kan mesti ngomong soal duit nih Bunda. DUIT ya. Iya, UUD, ujung-ujungnya duit. duit. Orang Oke. tua pasti berpikir bahwa barang Nah, dan lain-lain. Gimana? jangan khawatir Mbak Cita, pemerintah punya pelayanan apa ya untuk warga kota Surabaya Nah, ini menarik selama ber-KK Surabaya, ber-KTP Surabaya, ada layanan yang free ya, gratis ya, gratis. Bebas biaya. Bebas ya? biaya, bukan bebas hambatan ya, bebas biaya. Jadi yang pertama ada layanan namanya Puspaga. Boleh saya sebut? Boleh, Boleh ya. Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, itu mau konseling apapun, nggak cuma ABK loh Mbak Cita, ya macam konsultasi pernikahan boleh, konsultasi mau nikah boleh, Yang mau perceraian boleh. boleh apapun, konsultasi anaknya baperan, Surabaya orang keren. tuanya baperan, itu boleh itu konsultasi Gondoan. itu. Kemudian nah karena kita tadi lingkupnya di inklusi, di ABK ada layanan yang pemerintah sediakan waktu sebelum pandemi, tapi ini mungkin masih sistemnya online ya. Ada namanya 5 titik layanan, namanya Pusat Layanan Disabilitas oleh Dinas Pendidikan, PLD. Nah, di PLD ini ada di 5 titik di wilayah Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan Surabaya Pusat, gitu ya. Karena gini loh Bunda. Berarti ada ya Ada, layanan gratis. betul, layanan Untuk gratis. anak-anak berkebutuhan khusus, Iya. orang tuanya yang berkonsultasi dan lain-lain. Di rumah ABK juga. Oke, kalau sudah ada wadah untuk itu, masalahnya tidak semua orang tua itu kemudian terbuka dengan betul. persoalan anak-anaknya. Iya. Ada yang malah justru menyembunyikan, Ya, anakku betul, nggak apa-apa kok, anakku baik-baik saja. Iya. Malah dia nih dilindungi di rumah, Nggak boleh simpen, keluar. nggak boleh keluar, tidak ada boleh yang nemuin, pokoknya dikasih Diimbu. makan. Aduh, Iya. Jangan ya. Betul janganlah. ya, Itu jangan. juga makhluk Tuhan Iya. Yang paling berhak seksi. mendapatkan. Iya ya, kalau sudah menemukan cinta kan di Itu situ. Iya. akan seksi buat kita, itu seksi. Iya, Iya, jadi justru kalau misalnya dikekep di orang Jawa kalau Dikurung. diperem ya, buah be ya, diimbu, nggak boleh keluar, nggak boleh, malah ditutupi itu, jadi nggak ada intervensi Iya. ya, nggak ada apa namanya penanganan. Orang tua kalau misalnya orang tua bilang anakku nggak apa-apa, itu sebenarnya masih belum nerima loh Mbak. Anakku nggak apa-apa kok, Belum anakku baik-baik melewati aja. fase pertama tadi. Karena Iya. tahapan penerimaan itu ada fasenya. Pertama, Iya, bisa penerimaan menerima. orang tua itu ada Legowo. fasenya, supaya dia legowo. Pasti pertamanya adalah marah. Begitu didiagnosa anaknya gangguan Marah. atau berkebutuhan khusus, yang pertama adalah tidak nerima, denial. nerima. Marah. Jangan-jangan malah menuduh yang mendiagnosa Nah. ini keliru diagnosanya.
bener apa Tolong enggak dok, didiagnosa ulang. Loh, akan cari dokter cari banyak. namanya ini ya apa Second opinion apa namanya dokter shopping dokter jadi akan pindah dari dokter satu dokter lain psikolog Sebenarnya satu. itu tidak ada salahnya ya. Enggak salah. Ya boleh sih selama orang tua cuman kan nantinya Sampai kapan seperti itu? Sementara anak ini terus tumbuh usianya- dan berkembang. usianya bertambah dan seharusnya segera Iya. mendapat penanganan. Penanganan betul. Jadi, Sementara orang tuanya masih belum bisa Belum menerima bisa menerima. itu. Itu Anakku banyak ya. masuk sih gitu terus ya. ya jadi mereka akan keliling mungkin sampai keluar kota, luar pulau cari Luar yang- bahkan luar negeri. Nah, cari yang benar-benar menyenangkan diri orang tua Oke, diagnosanya. Stop untuk berperasaan bahwa ini tidak benar. Karena apapun sikap menerima itu adalah yang paling bijaksana pada saat ada gejala si anak ini berkebutuhan khusus gitu ya Bunda? Betul, iya. Oke. Baik, kemudian dan ternyata ini sekali lagi tidak berbayar. Nah, betul. Apa dijumpai Bunda orang-orang yang terlambat menyadari, kemudian juga tidak mau Banyak konsultasi dan memang Banyak diimbu anaknya, akhirnya banyak tumbuhnya sekali, ya. nggak bisa maksimal. Betul. Akhirnya keterlambatannya semakin panjang, semakin susah untuk dikejar. Nah, ini berarti konflik emosional orang tuanya memang harus diselesaikan dulu. Konflik tadi kan masih denial, masih nolak, masih belum bisa nerima. Ini harus diselesaikan dulu. Kalau Oke. udah selesai. Baik, sekarang anggap orang tua sudah selesai, Mm-mm. sudah diterima, sudah bisa menerima, Menerima, kemudian sudah dengan juga hati ya. dengan apa? Dengan hati. Karena semua harus dilakukan dengan sepenuh Hati. Astagfirullah. Loh, itu trademarkku loh. Oh siap, baik, oke. Taruh sekarang anak ini orang tua sudah menerima bahwa anaknya berkebutuhan khusus, kemudian juga sudah berkonsultasi, Betul. sudah menemukan jawabannya dan anggap anak ini memang sudah siap untuk menerima pembelajaran, penanganan dan lain-lain. Itu kemudian bagaimana lagi? Ya, setelah anak ini sudah tadi ya sudah urutan-urutannya itu sudah diterima oleh anak dan orang tua tersebut. Nah, kemudian si anak ini orang tua juga berpikir, oh anakku ternyata bisa loh sekolah. Persiapan apa yang dibutuhkan untuk anak ini sekolah misalnya? Ya Allah. Belum selesai Mbak, itu masih panjang kali lebar sama dengan luas ya. Jadi kalau orang tua alah gampang, anakku udah diagnosa udah sekolah gampang, enggak. Persiapannya nggak cuma persiapan anak, persiapan orang tuanya dulu. Orang tuanya udah siap nggak si anak ini nanti sekolah, udah siap nggak dengan properti yang di harta karun apa ya, perlengkapan Ya, kebutuhannya Properti. gitu. Iya, kebutuhannya itu. Jadi orang tua itu penting banget di sini. Seperti kalau kita naik pesawat tuh, saat turbulence, saat kita butuh oksigen, itu harus kita Orang pakai tua masker dulu. dulu orang tuanya, baru dia Baru nyelamatin anaknya. sebelahnya gitu. Nggak bisa anaknya nyelamatin orang tuanya. Jadi orang tua harus dia membutuhkan. Maaf. Ya kita Karena kita begini ya. Biarkan diriku menikmati kecantikan. Jadi orang tua harus menolong dirinya dulu, baru dia bisa menolong anaknya. Itu perlu banget gitu. Seperti yang diperagakan pramugari. Iya, itu. Jadi Anda harus ini baru menolong ini kan gitu. Baik. Nah itu. Pemirsa, menarik kan? Ya. Menerima saja itu belum cukup. Para orang tua harus mengupayakan agar anak yang berkebutuhan khusus ini benar-benar dapat berkembang selayaknya anak-anak yang lainnya. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang bagaimana kita harus menerima dianugerahi anak yang berkebutuhan khusus. Sekarang saya kepingin sekali mendengarkan teori praktis banget yang simple yang harus dilakukan oleh orang tua menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Solusi ya Mbak ya, Ya. solusi praktis gitu ya. Kan anak sehari-hari sama kita ya, sama orang tua, anaknya sehari-hari sama orang tua. Ini yang pertama orang tua adalah kalau sudah dikatakan harus menerima kenyataan dan sebagainya bla 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 gitu ya. Mendampingi anak
Nah, mendampingi anak itu adalah kita ikuti, kita harus mengenal karakternya, Mbak. Karakternya anak. Kalau anak kita, misalnya kita tahu anak kita itu suka marah, tantrum, berarti kita tahu dong pemicunya apa. Berarti kita harus tahu, kita harus menghindari pemicunya. Kalau emosinya memang mudah berubah, gitu ya, kita harus dari pemicunya. Kemudian kita juga selain tahu karakternya itu juga orang tua mendampingi itu beraktivitas bersama-sama, Mbak. Melakukan hobi atau hal yang menyenangkan sama anak-anak yang dilakukan bersama-sama. Iya, bukan berarti anak harus mengikuti hobi kita, enggak, tapi kita yang mungkin hal-hal kecil gitu aja. iya, hobi anak. Anak kita gemar makan apa? Kita kan tahu makanan kesukaan anak-anak. Kadang ada anak-anak yang makanannya tertentu ya. Nah, itu suka makan apa? Anak-anak pas makan kita juga ikut makan misalnya, atau mendampingi hal yang aktivitas sehari. Anak kita sukanya misalnya mainan air. Nah, itu difasilitasi dengan aktivitas yang berhubungan dengan air. Jadi kita yang masuk ke dunia. Jadi si anak ini merasa ada yang membersamai. Betul, jadi bersamai, dia nyaman. Nah, kalau misalnya orang tua bekerja nggak bisa mendampingi, siapa yang ada di sekitar anak? Apakah Mbak pengasuh, ataukah mungkin Bauti ya, ataukah Mbak Akung? Nah, ini juga selama itu konsisten, insya Allah orang tua itu tidak merasa khawatir. Konsisten itu artinya orang-orang anggota keluarga di situ yang mendampingi anak itu akan tetap bisa merasakan kehadiran orang tua. Itu sih, Mbak. Kalau orang tuanya sibuk gimana, Bunda? Nah, itu tadi, orang anggota keluarganya siapa yang mendampingi? Karena biasanya kadang ada ini ya, ada pengasuh khusus atau mungkin ya support anggota sistemnya lah, maksudnya support sistemnya orang tua gitu. Itu siapa? Saya ada ya kakek neneknya, atau mungkin budenya, atau tante, atau mungkin Lingkungan ada. terdekat. Betul ya. Kadang itu. support system kan nggak hanya misalnya pembantu atau ART kayak gitu, kadang kan bisa budenya Bude, atau tante. misalnya neneknya kayak gitu. Itu Iya. Nah, itu. Kalau jenengan gimana nih? Aduh. Saya dari sisi orang tua, jadi gini, kalau di keluarga itu, ibu adalah jantung keluarga, ya. Ibu adalah jantung keluarga. Ibu itu jantung keluarga, dimana captionnya itu happy mommy, happy family. Nah, Kayak gitu. setuju. Bahagiakan perempuan-perempuan, Nah, maka keluargamu akan semangat. bahagia. Ba- Salah ba- satu sumber kebahagiaan adalah Membahagiakan. happy mommy, happy family. apa ya? Jadi karena ibu itu jantung keluarga, ibu itu berperan di keluarga, ibu itu harus selesai emosinya. Nah, supaya selesai nggak susah gitu, nggak susah. Gampang banget caranya. Tiap bangun tidur senyum aja 20 detik. Dihitung dong berarti. Dihitung, iya, kan nggak lama, cuma 1, 20 2, detik 3, aja. 4. 21 detik lah, supaya apa lebih match gitu ya. Nggak boleh 21 setengah, nggak boleh. Nggak boleh, 21 detik gitu. 21 detik itu biasakan setiap bangun tidur 21 detik. Nah, itu insya Allah akan mempengaruhi seharian supaya kita lebih Dalam damai. mood yang selalu asik. Ya, kita lebih menyingkapi sesuatu itu dengan kita senyum itu. Senyum itu ibadah kan. Nah, Atau dengan coba tersenyum. kayak saya gini kan suka tersenyum. Kita senyum-senyum sendiri ya. Nah, itu senyum itu membawa aura-aura positif. Sehingga Mas kita kameraman ikut berharap senyum ya, kita berharap hari-hari ibu akan mengalami hari-hari yang bahagia. Karena hari-hari yang bahagia itu membuat ibu bahagia dan menciptakan keluarga yang bahagia. Ya, happy mom, happy family. Happy mommy, happy Tapi family. saya setuju. Kebahagiaan itu jangan sekali-sekali digantungkan kepada orang lain. Ya. Kebahagiaan itu harus diciptakan dari diri kita sendiri. Ya, Ketika bahagia itu bisa kita ciptakan dari diri kita sendiri, maka kita akan bisa membahagiakan orang orang lain. lain. Bahagia itu Cara sederhana. kita Adalah senyum bahagia adalah membahagiakan orang lain. lain. Tapi Tapi kembali lagi, cara apa sih praktis? Kalau mama aku disuruh yoga, aku disuruh nerapi anakku, nggak bisa, kesulitan. Tapi kalau senyum bisa kan? Ya, senyum ya. Ya senyum, 20 detik. Ayo kita coba praktek. Dihitung ya. Ini sama ini ya. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Sama lama deh kayaknya. Itu sendiri-sendiri aja deh. Jadi beberapa tips yang sudah kita dapatkan dari beliau berdua. Yang satu seorang psikolog, yang satu seorang aktivis dan praktisi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak spesial. Dua orang yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini tentu akan bisa menambah wawasan kita bagaimana kita supaya lebih sabar untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekali lagi saya bayangkan kita yang dianugerahi anak-anak yang baik-baik saja, tidak berkebutuhan khusus aja repotnya setengah mati, apalagi ketika kita harus menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau sudah anak-anak ini sudah mendapatkan penanganan yang tepat, orang tua sudah memberikan segala sesuatunya secara tepat, anaknya juga sudah menerima. Kira-kira kepuasan apa yang sudah Ibu rasakan selama mendampingi mereka? Ya, kembali lagi bahagia ya. Kepuasan bahwa anak kita sudah bisa melakukan hal yang sederhana yang dia mandiri, jadi melakukannya dengan sendiri ya, itu hal yang luar biasa. Contoh sederhana misalnya kayak ke kamar mandi, Itu kan hal yang sangat sederhana untuk yang anak-anak yang normal ya. Dan anak berkebutuhan khusus susah loh, anak-anak berkebutuhan khusus itu harus ke kamar mandi. Betul. Jadi ibu-ibu yang sekarang ini putra-putrinya sudah bisa ke kamar mandi sendiri, itu bukan hal yang sederhana. Itu ada sesuatu yang istimewa bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mari kita lebih banyak bersyukur ya, dikaruniai anak yang sempurna. Kemudian Bu, apa pengalaman nih Macan nih, pengalamannya apa yang paling seru nih nanganin ngadepin anak-anak gitu ya. Jadi orang tuanya baik anaknya setelah kita bantu untuk intervensi, terutama orang tuanya ya, jadi kita akan bahagiakan, kita berikan kayak pojok-pojok parenting juga biasanya karena mojok kita, ya? Iya pojok-pojok kan memang enak kok di pojok. Iya di pojok itu enak sambil gitu, sambil nyemil gitu sambil kan. jiba positif. Nah itu mereka akan setelah itu mereka punya wawasan yang luas. Dengan wawasan yang luas itu dia jadi berubah cara pandangnya. Cara pandangnya terhadap anaknya itu berubah. Dia jadi lebih bersyukur itu tadi. Lebih bahagia tentunya. Dia bersyukur dan harapannya dia jadi berubah. Dulunya kepingin anakku maunya jadi dokter gitu. Karena itu yang membuat dia jadinya lebih emosi gitu. Nah, setelah dia tahu kondisi anaknya, dia bisa menerima anaknya, dia harapannya berubah, dia menyesuaikan. Anakku cukup mandiri itu aja, udah saya bersyukur gitu. Dari rasa syukur itu maka semuanya jadi indah. Pengen nangis rasanya. Masya Allah, membuat kita lebih banyak bersyukur. Saya ingin mengingatkan kepada parents yang ada di rumah, seluruh orang tua, jangan lupa untuk memberikan tagar Parents Talk di setiap kegiatan atau pengalaman atau cerita terkait pengalaman Anda menghadapi putra-putri kita pada saat belajar di rumah, pada saat kita menghadapi tantangan mendidik anak-anak kita berproses juga, karena sekali lagi pendidikan itu tidak bisa mendadak. Jangan lupa tagar Parents Talk di setiap pengalaman Anda. Kita kembali kepada kedua narasumber kita untuk berterima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, atas gibah-gibah positifnya. Ada satu Mbak yang meneliti. Jadi kalau tadi kan sempat terdengar ini ya, bersyukur karena memang orang tua yang mendapatkan anak istimewa, anak berkebutuhan khusus, anak istimewa, harus benar-benar bersyukur karena tidak semua orang tua mendapatkan anak seperti ini. Harus bersyukur. Lebih banyak orang tua dengan anak yang reguler, yang tidak ada kendala, dibanding dengan orang tua dengan anak yang istimewa. Sebenarnya itu sama dengan mengatakan
beliau berdua juga istimewa. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu di lain kesempatan dan lain tema yang tentu lebih menarik, dan tetap ikuti tayangan ini. Saya Cita Helmi undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.